Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari setiap kita, kalian yang ada di rumah, kita siapkan hati untuk boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya meminta kita semua berdiri, yang ada di rumah meminta untuk berdiri. Kita mau mendasarkan ibadah ini pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Amin. Kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Miss Cindy. Mari kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kalau sebentar kami mau memuji menyembah Engkau, Tuhan yang persiapkan hati kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kita tetap percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi. Ku rindukan kediaman-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu.
Oke, shalom teman-teman semua, kalian para siswa SMP, Bintang Mulia, Trimulya, para guru-guru, mari kita sama-sama tuntaskan semester ini. Semester yang dipenuhi dengan pandemik, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bersyukur kalau kita boleh sama-sama mengakhiri semester ini di periode ini. Dan kita para siswa SMP, Bintang Mulia, Trimulya, para guru, semua yayasan kita bersyukur kalau Tuhan memimpin dan memelihara kita sampai hari ini. Sampai chapel yang terakhir. Dan mari kita sama-sama bersatu di dalam doa memohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan, kami bersyukur kalau sepanjang semester ini dari bulan Juli sampai hari ini Tuhan memelihara kami, segenap guru-guru yayasan, khususnya kami para siswa, baik di Trimulya, Bintang Mulia, dari kelas 7, 8, 9. Kalau kami boleh merasakan pimpinan dan berkat Tuhan. Semester yang gak mudah buat setiap kami, apalagi kami yang kelas 7. Masuk ke semester ini tidak pernah berjumpa secara fisik dengan rekan-rekan, sesama angkatan, kakak tingkat kami maupun juga guru-guru. Tapi kalau kami boleh menuntaskan semester ini bersama dengan Tuhan. Baik juga kami yang kelas 9, di dalam proses kami menuju akhir tahun ini. Kami bersyukur boleh melihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Baik setiap kami guru-guru, yayasan dan seluruhnya. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan sama-sama, setiap kita boleh dikuatkan. Kami rindu Tuhan, melalui firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Kerinduan kami untuk sama-sama merasakan pimpinan dan hadirat Tuhan, dan dibentuk kembali. Tuhan berkati hamba-Mu yang terbatas ini bagi setiap kami juga. Lewat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi pedoman bagi setiap kita. Untuk juga boleh menuju akhir semester ini. Bahkan nanti ketika kami boleh menghadapi setiap ujian, kami boleh juga bersuka cita karena Tuhan bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua. Perkenalkan buat yang belum tahu, nama Koko Kodev, dan kita bersyukur kalau kita boleh sama-sama di dalam live streaming ini menyaksikan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat setiap rangkaian chapel pembelajaran yang ada. Nggak kerasa bagi setiap kita udah sampai di akhir dari tahun ini. So, tema yang diberikan buat Koko hari ini adalah Made for a Mission. Made for a Mission yang diambil dari 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Koko akan bacakan bagi setiap kita 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Teman-teman, ini jadi satu pedoman bagi setiap kita, dan Koko mengawali dengan satu ilustrasi. Koko ada punya 2 voucher yang berlaku buat setiap kita. Nanti setelah recording atau streaming dari ibadah ini, teman-teman boleh chat, nomor Koko ada di bawah sini. Oke, ada di slide ini. Kita akan main satu games yang bernama identitas. Oke, di tangan Koko udah ada. Oke ya. Caranya adalah bayangkan imajinasi kita sekreatif mungkin. Ini bukan nanti kita IPA atau IPS ketika nanti di SMA ya. Ini enggak dipungkiri oleh juga keadaan kita, status kita. Ini hanya ngemain tentang imajinasi. Oke. Satu benda yang di depan Koko, imajinasi apapun dari kalian, jadi apa benda ini? Oke. Mau itu nanti jadi pengganjal pintu dan yang lain, sebanyak-banyaknya kalian imajinasi dari benda yang Koko pegang ini. Oke. Ada 2 benda lainnya, total 3 benda. Oke. Ini 3 orang, 3 orang yang akan dapat voucher ya. Ini games di awal ya. Oke, bayangkan dari benda ini, benda yang pertama yang Koko pegang. Bayangkan apa saja fungsi dari benda ini, oke. Mau diapain benda ini, diklaim sebagai apa, difungsikan sebagai apa. So, your imagination is up to you, oke. Silakan send ke Koko ke nomor WhatsApp ini. Sebanyak-banyaknya benda ini kalian mau jadi apapun, 10 benda, 10 kategori atau 10 bayangan kalian mau jadi apa benda ini, oke? Tadi clue-nya cuma 1, mungkin jadi pengganjal pintu, oke? Dan yang lainnya nomor 2, 3, 4, 5 dan sebagainya dari benda sesimpel ini bisa jadi apa? Oke, kita pindah ke yang kedua.
yaitu gambar ini, boleh dilihat. Hal yang sama berarti juga kalian sebanyak mungkin dalam imajinasi kalian, feel your imagination, jadi apa atau fungsi apa lainnya di luar dari fungsi utama dari benda ini. Oke, sekarang kita yang ketiga, untuk orang yang ketiga. Benda yang ketiga boleh ditampilkan. Oke, benda apakah ini dan fungsinya yang lain? Klaim imajinasimu sehebat-hebatnya. Mau jadi apa benda ini dalam bayanganmu? Sebanyak mungkin. Oke, yang menang adalah mereka yang mengirimkan WhatsApp atau lain boleh ya. Dengan kategori sebanyak mungkin imajinasi kalian yang terbentuk. Fungsi lain dari benda ini sebanyak mungkin. Oke, pemenangnya nanti akan di WhatsApp pribadi atau juga dikirim lewat line ya. Oke teman-teman, di dalam bayangan kita tentang benda-benda yang tadi, 3 benda yang ada di sekitar kita, mungkin kita pakai setiap hari ataupun juga dalam seminggu setidaknya kita pernah gunakan itu, menjadi benda yang istimewa. Tapi itu benda yang biasa sebetulnya yang memang fungsinya awalnya adalah satu. Seperti contohnya benda yang pertama yang Koko bawa ini. Ya ini fungsinya tuh untuk mengikat, untuk menempel dan sebagainya. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita pakai, yang bisa kita pelajari dalam dunia ATK, dalam dunia fisika, matematika, kimia, dan yang lainnya. Di dalam perjalanan kita, teman-teman, mengenal sebuah benda, fungsinya itu bisa banyak. Tetapi fungsi yang utama dari benda ini tetap adalah untuk menempelkan sesuatu. Mengikat sesuatu, fungsi utama benda ini bukan untuk ganjal pintu, fungsi benda ini bukan untuk neropong, dan sebagainya. So teman-teman, di dalam kehidupan kita, fungsi yang utama kita itu juga adalah satu. Meskipun kita di dalam kehidupan kita punya beragam karakter, beragam identitas, tetapi sesuatu hal yang menarik bahwa kita punya tujuan besar untuk apa kita diciptakan. Identitas bicara tentang kita anak siapa, orang mana, suku mana, agama mana, dari wilayah yang mana, potensi sebagaimana, dan talenta apa yang kita gunakan. So teman-teman, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yang tadi kita dengarkan, dan kita pelajari hari ini jadi satu bagian di mana kita melihat bahwa kita diciptakan. We made for a mission. Apa bedanya kita dengan bukan Kristen? Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan? Konteks yang dibawa dalam bagian yang tadi kita baca hanya 2 ayat. Tapi hari ini kita bicara tentang lifestyle. Kita hari ini bicara tentang sesuatu hal yang kita gunakan, sesuatu hal yang Tuhan pakaikan dalam diri kita. Yang pertama adalah identitas yang baru dalam Kristus. Di mana-mana setiap kita merasakan campur tangan Tuhan. Sebagai orang tadinya nggak layak, yang penuh dengan dosa, yang akhirnya boleh mengenal Kristus. Kata tetapi di bagian awal kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa asing teman-teman, ada banyak kategori-kategori terjemahan dari kata bangsa, dari kata umat, pilihan Allah. Tetapi uniknya beberapa terjemahan dari bahasa Inggris, salah satunya adalah KJV dan NKJV, berkata bahwa bangsa ini adalah generation. So ini adalah generasi yang baru. The new generation, the new identity yang Tuhan kasih buat setiap kita. So, kalau kita gambarkan identitas, gimana sih rasanya pindah dari SD ke SMP? Pasti ada yang beda ya, seragam pasti beda dari yang tadinya merah ke warna biru. Nah, kita. Ada yang berubah dari yang tadinya mungkin masih disuapin sampai kelas 6, tiba-tiba masuk dunia SMP udah mulai rada-rada malu. Ya. Mungkin sebagian dari antara kita udah boleh pakai gadget sejak kita masuk ke SMP. Sebagian dari kita udah boleh masuk ke lingkungan-lingkungan yang baru. Udah boleh berteman, udah boleh pakai sosial media. Sebagian dari kita ketika masuk SMP udah boleh mencicipi banyak hal-hal yang baru. Udah boleh ke tempat makan dan sebagainya, sendiri, dikasih kepercayaan dan sebagainya. The new identity diberikan Tuhan bagi kita dari yang lama kepada kita yang baru. It's the new you. Di mana kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Menggunakan identitas yang baru. Sama seperti benda-benda yang ada di sekitar kita. Identitas utamanya tetap sama. Tetapi ada identitas lain yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Balik ke identitas yang pertama, inilah diri kita yang harusnya Tuhan kenakan dan harusnya kita pakai untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Identitas yang baru, lifestyle yang baru ketika kita adalah orang Kristen. Teman-teman, bagian ini dicatat mirip-mirip seperti Indonesia. Di mana banyak orang waktu itu, orang minoritas, orang Kristen adalah orang minoritas,
banyak orang tidak mengenal Kristus, lebih banyak orang yang menyembah berhala, lebih banyak orang yang melihat dirinya di dalam dosa-dosa yang dipenuhi dengan kegelapan dan sebagainya. Hanya sedikit orang percaya gitu, hanya minoritas di tengah-tengah lingkungan banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Identitas dalam bagian ini terjemahkan sebagai generasi yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. So ini membawa kita kepada situasi yang kedua, yaitu hidup berpusat pada Kristus. Dengan identitas yang baru sebagai orang Kristen, kita punya misi yang baru pun untuk hidup yang berpusat pada Kristus. So banyak teman-teman di antara kita ya, Koko kenal sebagian dari teman-teman di BM, di TM, SMP juga. Banyak yang nanya, kok gimana ya, keluarga tuh gue harus banyak ngebohong nih. Aduh harus banyak nyontek dikit-dikit gitu ya. Ada satu malah di antara kita ya, nggak perlu disebutin namanya sih ya. Tapi ada salah satu di antara kita gitu ya. Ini trik-trik yang baru, yang Koko baru tahu di tengah-tengah situasi pandemik. Lagi ujian matematika via Google, oke, pakai Google Classroom. Lagi dengerin soal ujian, lagi coba lihat-lihat dan sebagainya. Pakai satu gadget lainnya, pakai iPad buat Zoom sama Koko atau cicinya yang tukang ngelesin dia. Oke, jadi satu gadget laptop dipakai buat guru untuk share soal ujian dan menjawab. Satu gadget lainnya, iPad-nya dia dipakai buat nyontek quote and quote. Jadi dia begitu terima soal, dia copy paste, langsung dia pindahin ke gadget satunya, nunggu lausenya atau nunggu gurunya, nunggu guru lesnya buat kerjain soal. Begitu dapat jawaban, dibalikin lagi ke laptop yang satunya lagi. Nilainya 100 dan dia dari yang tadinya ranking 18 dari sekian banyak di kelas, dia cerita, kok gue yakin 3 besar di semester ini. Ya gimana enggak, setiap soal yang dia kerjain model-model kayak gitu. Oke, siapin satu gadget lainnya, tiap kali ada soal apa dia pindahin dan sebagainya. Teman-teman, ini hanya satu dari sekian banyak quote and quote trik yang Koko dapetin ya di tengah-tengah situasi pandemik kayak gini ya teman-teman. Banyak yang berubah dalam setiap kehidupan kita dan kita terus berubah. So teman-teman, kalau balik lagi ke pertanyaan yang pertama, what's your identity? Kalau kita adalah orang Kristen, kita tahu untuk apa kita diciptakan. Dengan status yang mulia yang membawa kita boleh merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itu artinya harus ada sesuatu hal yang kita lepaskan. Dosa-dosa kita, you are made for a mission. You are made for a mission no matter who are you. So if you are a Christian, just know your identity and feel the transformation. Everything you do, just do it for God. Kita tahu ini nggak mudah teman-teman, kelas 7, 8, 9, bahkan kita sebagai guru yang ngajar di tengah-tengah pandemi kayak begini. Kita sebagai guru harus berjuang untuk tetap keep in touch dengan anak-anak kita, dengan para murid. Dan kita sebagai murid juga merasakan campur tangan Tuhan, tapi tantangan yang luar biasa. Begitu challengingnya kehidupan kita membawa kita harus tetap juga fokus dalam studi kita, belum lagi dengan masalah keluarga kita, pertemanan dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu, we are made for a mission. It's a special mission yang Tuhan percayakan bagi kita dan enggak semua orang mendapatkan perjalanan yang sama dengan setiap kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang sama berlaku dengan setiap kita hari ini, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini. Remember that we are made for a mission. Kalau hidup kita yang mengenal Kristus, nggak ada bedanya dengan mereka, dengan di luar kita yang tidak mengenal Kristus. Sama-sama bohong, sama-sama jauh dari orang tua, nggak sayang sama mereka, nggak pernah menghormati mereka. Sama-sama punya berbagai trik yang membawa kita jauh dari Tuhan. Sama-sama penuh dengan dosa dan sama-sama nggak mau diajar, diatur. Kita nggak ada bedanya dengan mereka. Kita sebagai guru, sebagai siswa, punya panggilan yang sama. Itu untuk melangkah dalam misi panggilan kita sama-sama berjuang untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Just feel the transformation. Kenal kasih Kristus, kenal kebaikannya. Teman-teman, sebagai mengakhiri renungan hari ini, aku ingin menceritakan apa yang dialami dalam beberapa bulan ini. Ketika melayani beberapa teman-teman yang ada dalam generasi ini, khususnya yang para SMP, berapa kali kita berdoa bareng dengan mereka. Ada yang Zoom, ada yang via video call, via Line, ada WhatsApp dan sebagainya.
Rata-rata berjuang untuk bagaimana tetap mengendalikan diri on the track dalam kasih Kristus. Sama-sama berjuang untuk tetap hidup di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Rasanya nggak mudah, teman-teman. Ada banyak godaan di sekitar kita yang membawa kita jauh dari Tuhan. Salah satunya juga adalah Koko. Gitu ya. Begitu kita sama-sama hancur, begitu kita sama-sama terbiasa, enjoy, mungkin sebagian besar di antara kita udah lama nggak ibadah, ada sebagian besar di antara kita yang udah lama boro-boro untuk punya komunitas. Ya udah hidupnya yang penting gue jalanin sebagaimana adanya gue. Tapi ketika Tuhan menantang kita mengakhiri semester ini bahkan menuju akhir tahun ini, apakah kita on the track jika dibandingkan dengan kita yang ada di bulan Januari lalu? Atau nggak usah jauh-jauh dibandingkan kita dengan kita yang ada di semester ini, di awal dari semester ini. Apakah kita tetap sadar bahwa kita dipanggil untuk misi yang sama, untuk mengasihi Tuhan, di mana orang mengenal kita semakin hari semakin baik lagi. Yaitu ada Kristus di dalam diri kita yang membawa kita ada sampai hari ini. Dan keberadaan kita dikenal orang seperti apa? Apakah mereka mengingat kita, melihat kita sebagai orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus? Ataulah hanya orang Kristen yang identitas adalah Kristen, tetapi hidupnya jauh dari yang namanya anugerah dan kasih Tuhan. So mari sama-sama kita refleksi, mengakhiri semester ini pun demikian dengan Koko dan setiap kita, baik pengajar maupun kita sebagai siswa. Ini adalah generasi kita yang dibangun di atas dasar iman kita. So setiap kita sadar, setiap kita harus tahu, dan setiap kita harus melangkah di dalam anugerah, pimpinan dan panggilannya. Mari sama-sama kita berdoa yang terbaik bagi kita semua mengakhiri semester ini. Yang terbaik bagi negara kita, yang terbaik bagi keadaan dunia. Bahkan khususnya bagi setiap kita dan keluarga kita. We are made for mission. Satu benda punya tujuan yang utama dan punya tujuan yang lainnya yang diberikan kepada benda ini. Dan kita sebagai manusia punya satu tujuan utama untuk mengasihi Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan punya tujuan-tujuan lain yang areanya adalah satu, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan semakin banyak orang mengenal kasih Kristus melalui keberadaan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami percaya di dalam semester yang gak mudah ini Tuhan memelihara setiap kami. Campur tangan Tuhan yang terus menopang setiap kami sampai kami ada di akhir dari semester ini Tuhan. Mungkin kami menangis dengan semester yang berat bagi kami. Banyak ujian, banyak tugas-tugas, banyak pergumulan, masalah dari papa kami, mama kami, masalah dengan guru kami, masalah dengan rekan-rekan kami. Atau kami sebagai guru juga berjuang semester ini dengan tangisan, dengan keringat yang kami keluarkan, mungkin kami bingung bagaimana lagi yang harus kami lakukan. Sedangkan pandemik masih terus berlanjut dan berlanjut. Tapi kami percaya ketika Tuhan boleh memimpin kami sampai akhir semester ini, kami percaya Tuhan memelihara setiap kami. Kami terus berjuang dan kami rindu untuk mengenal Kristus. Dan terima kasih untuk misi yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Dan khususnya kami sebagai guru yayasan maupun juga sebagai siswa SMP di Bintang Mulia maupun Trimulya. Mohon anugerah-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengenal misi yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk menuntaskan semester ini Tuhan. Berikan kepada kami kuasa dan hikmat untuk boleh mengerjakan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh mengakhiri semester ini bersama dengan Tuhan. Allah yang setia, yang mengasihi kami hari lepas hari. Kami percaya dan ini iman kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sama-sama.